ada seorang pemimpin perempuan loh, berada di depan, mampu membuat dan melakukan mobilisasi luar biasa dengan mengajak kerajaan-kerajaan di luar wilayahnya bergabung, menghadang Portugis tidak bisa masuk Indonesia. Jadi beliau memperkenalkan saya kepada Pak Hadi Priyatno, Kepala Dinas Pariwisata waktu itu, yang juga memang salah satu pemerhati sejarah. Menceritakan mengenai Kalinyamat, lalu menceritakan usaha pemerintah Jepara yang sudah sebelumnya di 2007 dan 2009 kalau nggak salah, sebelum periode Pak Broto, mengajukan permohonan pemberian gelar ke Ratu Kalinyamat. Salah satu pesan ke saya waktu itu, saya ingat sekali. Berkali-kali dia bilang, ini Ratu Kalinyamat harus, warga Jepara harus memperjuangkan Kanjeng Ratu ini menjadi pahlawan nasional. Kenapa? Ketokohannya Ratu Kalinyamat itu hanya diakui, tanda kutip hanya, itu di wilayah terbatas. Bahkan sampai hari ini, ketokohan tersebut tidak diakui oleh wilayah Jepara ke arah timur. Karena konflik dengan Arya Penangsang. Yang dikenal oleh publik itu beliau adalah sebagai seorang ratu yang mungkin panjenengan semua, kawan-kawan semua juga kalau yang di Jawa, konotasinya pasti negatif. Semua hanya mengenal Ratu Kalinyamat dengan topo wudonya, lebih sedih lagi bahkan dikaitkan dengan hal-hal yang sebetulnya saya satu sebagai perempuan nggak rela beliau begitu kan. Lebih sedih lagi, nih saya nggak tega menyebutnya, tapi nanti malah ratusan tahun ada lakon ketoprak di pantai pesisir Pulau Jawa. Itu teman-teman dari Ketoprak Balai Kambang menceritakan ada lakon judulnya Kalinyamat Lonte. Jadi itu yang terus menerus, jadi citranya buruk sekali. Nah, waktu itu saya bertekad ini harus kita buktikan bahwa tidak demikian. Saya pelajari kenapa sih ditolak waktu itu. Jadi kepada pemerintah Jepara ada surat resmi dari pemerintah, satu harus membuktikan ini mitos atau bukan. Jadi bahkan secara akademik pun waktu itu suratnya ada, bisa dicari. Harus dibuktikan ini ada, satu. Kedua, harus dibuktikan bahwa ketokohannya memang layak dan ada bukti-bukti yang jelas menunjukkan bahwa Kanjeng Ratu ini memiliki kepahlawanan atau tingkah laku bela negara sebagaimana yang dipersyaratkan untuk bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional. Suratnya seperti itu. Saya memiliki yayasan di Jepara, Yayasan Dharma Bakti Lestari, untuk memulai. Dan ketika memulai proses ini, kami berkomunikasi dan mengajak beberapa lembaga yang memang di Jepara sangat aktif bergiat. Antara lain tentu Universitas Unisnu ya, Universitas di Jepara Unisnu itu punya pusat studi Kalinyamat. Kemudian Yayasan Lembayung. Yayasan Lembayung ini adalah salah satu yayasan. Jadi di Jepara itu ada tradisi baratan, ada tradisi yang masih memberikan penghargaan, peringatan tentang Ratu Kalinyamat. Jadi yang memelihara kearifan lokal dan memiliki dokumentasi bukan sejarah ya, tapi tutur, ingatan, memori kolektif yang masih menyimpan semua atau mendata semua memori kolektif yang berhubungan dengan Ratu Kalinyamat. Yayasan Lembayung dan tentu pasti yayasan yang membawahi atau memelihara makam dan pasti ke pemerintah. Nah, dimulai dengan inisiasi tersebut, kemudian dibentuklah tim pakar yang terdiri dari para ahli sejarawan, diketuai oleh Profesor Ratno Rikito dengan sebagai koordinator dengan beberapa ahli yang memiliki kepakaran. Tentu secara militer Ibu Koni, ya Dr. Koni Rahakumuni Bakri, kemudian ada Dr. Irwansyah dari UI, kemudian ada dua sejarawan dari Undip,
Pak Alamsyah dan Ibu Kusnul. Itu adalah motor utama dari tim pakar resmi yang bergerak selama dari 2018. Dan kami berterima kasih Habib Lutfi berkenan untuk turun, tanda kutip mengklarifikasi lah apa itu Topo Wudo, terus wah itu kan mitosnya jelek sekali ya, sedih. Kan kita juga perlu melakukan sosialisasi. Anak-anak produser yang staff produser, jadi saya dibantu sama Mas Agus Mulyadi, dia waktu itu direktur produksi, cerita, Mas Agus kok Bu Reri bikin Kali Nyamat, itu kan Ratu jawabnya. Kok Kali Nyamat? Jadi semua tuh ininya negatif semua. Jadi kemudian dibantu oleh Mas Sujiwo Tejo yang berkeliling meluruskan, dan teman-teman dari Ketoprak Balai Kambang itu kampung Kriwil yang saat pandemi ini sekali populer sekali, teman-teman dari Ketoprak Balai Kambang. Kemudian teman-teman ada beberapa ketoprak tradisional yang kemudian oleh Mas Jiwo dibimbing untuk bisa mengembalikan, menceritakan. Salah satu masalah yang paling besar yang dihadapi adalah bagaimana kemudian kita bisa membuktikan satu, Ratu ini memang ada. Jadi gini, memori kolektif yang sudah terlalu jauh ini. Karena ini kan bukan tokoh modern ya, ini tokoh di abad 15 itu sudah terlalu jauh. Terus dan yang dipercaya itu mitosnya. Kalau orang Jepara memang mengagungkan, percaya mitosnya, tapi di wilayah timur karena pertikaiannya dengan Aryo Penangsang, kebencian yang ada di wilayah-wilayah pantai utara yang tadi saya ceritakan. Jadi itu banyak sekali yang harus kita luruskan. Karena kita tidak punya bukti-bukti arkeologi. Makam itu tidak bisa dianggap, makamnya ada, tapi apakah makam bisa menunjukkan kepahlawanan? Kan tidak. Nah, nilai kepahlawanan itulah yang digali, dianalisa oleh para pakar menjadi laporan yang kemudian menjadi dasar pengajuan kepada pemerintah. Bukan pekerjaan yang mudah juga, karena selesai ini ada lagi kita harus bergerak di masyarakat. Dan tim terus terang sempat frustrasi. Karena kalau di dalam kaidah akademik kita harus mendapatkan yang namanya sumber primer. Nah, yang ada di kita ini kebanyakan sumber sekunder. Tulisan-tulisan mengenai situasi Indonesia pada periode tersebut yang ditulis oleh Portugis itu sedikit sekali yang menjadi dokumentasi kita. Paling yang selalu di refer itu Suma Oriental. Pada akhirnya, secara akademis, kalau kita tidak bisa menghadirkan sumber yang namanya sumber primer, itu nggak bisa ada pertanggungjawaban akademis. Nah, tapi memang ya inilah, kalau memang selalu ada jalan ya Gusti Mboten Sare kalau kata orang Jawa. Dari tim peneliti kebetulan memiliki komunikasi dengan seorang mahasiswa S3 yang sedang mengambil S3 di Portugis. Mas Daya namanya, sejarawan. Dengan bantuan Mas Daya, dan kemudian Mas Daya ini terlibat, bisa membawa kita berjumpa dengan seorang profesor yang profesor ini memiliki ketertarikan sejarah bukan hanya sejarah Indonesia tapi sejarah Asia, hubungan Portugis dan Asia. Dari University de Porto, Católica de Porto, namanya Profesor Vitor Teresteria. Nah, bersama dengan Profesor Vitor, kami di-guide, tim di-guide mampu menemukan 8 sumber primer baru yang selama ini nggak pernah jadi referensi. Memulai dengan step-step. Jadi kalau pengusulan pahlawan nasional itu harus mulai dari ada yang mengusulkan ke daerah dulu. Lulus di daerah, diusulkan di provinsi. Lulus provinsi, diusulkan di pusat. Nah, ceritanya begitu. Lalu kami menginisiasi kepada pemerintah Kabupaten Jepara untuk Ratu Kali Nyamat.
Pemerintah Kabupaten Jepara kemudian menetapkan, mengusulkan kepada pemerintah provinsi. Yang paling penting itu begini loh, yang harus diingat. Kalau saya melihat dari sisi yang lain, tahun 1500-an menjelang 1600 ya, beliau meninggalkan menjelang 1600. Ada seorang pemimpin perempuan loh, berada di depan, mampu membuat dan melakukan mobilisasi luar biasa dengan mengajak kerajaan-kerajaan di luar wilayahnya bergabung, menghadang Portugis tidak bisa masuk Indonesia. Portugis masuk itu setelah beliau meninggal. Itu kan beliau memiliki kemampuan strategi, beliau memiliki visi. Nah, visinya yang luar biasa itu masih ada relevansinya sampai dengan saat ini. Kenapa? Kita ini negara maritim. Saya melihat bahwa ini sebetulnya menjadi salah satu dot yang bisa melengkapi benang merah di dalam sejarah panjang perjuangan perempuan Indonesia, yang bisa dipetik hikmahnya, diambil pelajarannya, dan bisa menjadi penyemangat buat para perempuan Indonesia saat ini untuk mau maju dan terus berjuang.